Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dan melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita bahwa Rasulullah SAW ada doa di antara bunyi doanya Rasulullah. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhul. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau daripada sifat pengecut dan pikir balik ngedik engkeng pemalas. Nah, sifat-sifat seperti ini bukan menyelamatkan kalau dipelihara, tapi menjerumuskan. Bukan menyelamatkan, tapi mencelakakan. Jubun, pengecut. Padahal dia punya kemampuan menyampaikan kebenaran itu. Jangan ada tekanan di dalam menyampaikan kebenaran. Walaupun ada tekanan di hati orang yang bilang sifat jubun, pengecut, dia tidak takut. Dia hanya satu yang dia takuti adalah Allah. Walaupun ada ancaman, ada rintangan, ada tekanan, bahkan nyawa sekalipun jadi incaran orang yang tidak senang. Contohnya Nabi kita. Contohnya para sahabat begitu. Para ulama, para aulia, para habaib, coba urut satu persatu dulu. Baru masalah bakhil lagi. Rasulullah itu nggak aman ketika berada di Mekah. Para sahabat yang masuk Islam banyak dibantai. Belum ada perintah jihad. Rasulullah belum mengadakan perlawanan karena kekuatan belum muncul waktu itu. Tapi dakwah Rasulullah tetap jalan. Diancam oleh orang-orang kafir Quraisy, musuh yang pertama dan musuh buyutan paman beliau sendiri, Abu Jahal, Abu Lahab. Nah, baik. Kadang-kadang maaf, kita hidup ini bukan orang yang memusuh kita. Kalau berdua ada orang keluarga yang memusuhi kita tak bisa. Keluarga, tekanan, cemoohan, sindiran, hinaan biasa. Karena perintah Allah hijrah ke kota Madinah. Itu pun baik-baik dikepung rumah Rasulullah itu. Bukan dikepung supaya jangan hijrah. Berencana bersepakat mereka hendak membunuh Rasulullah. Coba kalau kita bicara tentang Rasulullah, bukan yang enaknya aja tapi yang beratnya juga. Kemudian Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Namanya Uswatun Hasanah, bersembunyi di Gua Thawr. Bersembunyi di Gua Thawr. Padahal orang dari belakang memang mencari jejaknya Rasulullah itu. Sampai-sampai Abu Jahal itu, Abu Lahab itu, dan semua teman-temannya tahu mereka ahli jejak. Buktinya mereka ke Gua Thawr. Mereka ahli jejak, menilai jejak. Dikira orang-orang Arab waktu itu bodoh juga. Mereka ahli. Tapi sayang masalah keyakinan. Kalau sudah urusan keyakinan, tidak bisa tawar-menawar, tidak bisa toleransi. Ingat, keyakinan tidak bisa toleransi. Sampai akhirnya
dilindungi oleh Allah dengan ada sarang laba-laba membuat sarang, dan diriwayatkan itu burung dara bertelur. Kaget Sayyidina Abu Bakar, ada suara di mulut gua. Coba, Rasulullah orang yang digembleng oleh Allah. Padahal andai kata Rasul berdoa, ya Allah, matikan aja mereka yang memusuhi Allah. Tapi Rasulullah ini orang rahmatan lil, orang rahmatan lil alamin. Kita ini punya Rasul, punya Nabi rahmatan lil alamin. Ini hebatnya Rasulullah ini. Ya di situ lah kita beratnya di situ. Mengikuti Rasulullah ini di bidang rahmatan lil alamin. Penyayangan non orang banyak ini ya. Pengasihan penyayangan ini. Ayo. Bukan memanfaatkan, bukan. Nyawa jadi taruhan. Sayyidina Abu Bakar gemetar. Turun perintah, turun ayat. La tahzan innallaha ma'ana kata Rasulullah. Hai Sayyidina Abu Bakar, kau jangan takut, jangan gentar. Allah bersama kita, Allah menolong kita. Oh, keyakinan yang mantap yang muncul dari mulut orang yang dimuliakan Allah. Gemetarnya, takutnya Sayyidina Abu Bakar manusiawi, tapi dengan keyakinan yang mantap dari mulutnya Rasulullah. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, Allah menolong kita. Mungkin kita kira-kira mati juga kita, mati. Sugestinya sudah kayak itu. Padahal mati itu sudah ditakdirkan Allah. Nah, kan kemana larinya? Di gua Zul. Larinya kemana? Nggak bisa lagi. Sudah bersembunyi di gua Zul. Ternyata mereka naik ke atas. Keyakinan Bapak Ibu yang mantap secara logika tidak bisa kita terima. Tapi dengan keyakinan yang kuat, logika kita tidak berfungsi. Kita teruskan ke Rasulullah. Sampai di kota Madinah, ini kita cerita asli di ujung-ujung bulan Maulid. Sampai di kota Madinah, Rasulullah tetap berdakwah. Dakwah itu tidak memandang siapapun. Dakwah itu tetap dilaksanakan. Sampai akhirnya memimpin perang. Supaya jangan terjadi perang di kota suci Madinah, kita harus keluar dari Madinah. Kita tunggu di Uhud. Apabila mereka menyerang, semua sahabatku jangan takut, jangan gentar. Harus kita kuasai gunung. Rasulullah itu arsitek perang. Terjadilah perang di daerah Uhud. Sayyidina Hamzah wafat. Nah ini Bapak Ibu, untuk apa? Melihat gunung Uhud itu baik-baik. Lain mungkin ada gunung yang lain. Ini melihat gunung Uhud itu baik-baik. Itu saksi itu. Ini dari Madinah itu sudah kelihatan gunung Uhud. Dari hotel itu sudah kelihatan. Perjuangan engkau ini wahai Rasulullah luar biasa sekali. Kami ini menikmati aja. Akhirnya melihat gunung Uhud itu baik-baik. Nah kayak terbayang, jujur sejarah Rasulullah itu terbayang, di dalam sejarah itu terbayang. Sini sahabat Khalid bin Walid diletakkan Rasul di sini. Ibu bukan pemanah di sini. Berarti musuh itu datang dari situ. Sayyidina Hamzah wafatnya di sini. Anak petanya tuh muncul, konek. Perang berkecamuk di situ. Sahabat di sini, sahabat ahli mana snipernya Rasulullah. Berarti Sayyidina Sayyidina Hamzah di sini ditumbak dari belakang oleh Wahsy di sini. Bapak Ibu, hanya Pak Ibu emang deket-deket itu konek. Nangis Pak Ibu, bingung. Nangis. Nah ini terbayang.
Rasulullah itu pemberani orang. Orang maksiat yang berani, kita yang benar nggak berani. Orang maksiat jadi berani kok. Masa kita orang benar nggak berani? Nah, pengacetnya di situ. Menyampaikan kebenaran jadi khutbah Jumat tahunan. Padahal gue ini kan mau protes juga. Nah ini, itulah kebaikan takut. Nah kemudian 4 sahabat Sayyidina Abu Bakar wafat karena ada pengaruh racun. Wafatnya memang sakit, tapi ada pengaruh racun. Mertua Rasulullah wafat. Mertua Rasulullah dibunuh Umar bin Khattab waktu jadi imam sembahyang subuh. Nah hati-hati ini, mungkin ada aneh, tangkap lagi. Ini jadi imam baru mati ya. Nah Bapak Ibu, Umar bin Khattab dibunuh, Sayyidina Utsman dibunuh, Sayyidina Ali dibunuh, Sayyidina Hasan diracuni istrinya, Sayyidina Husain dimutilasi. Ini lihat, seluruh orang yang dekat dengan Rasulullah jadi incaran orang yang ngomong saya Rasulullah. Kalau kita teruskan, Rasulullah punya anak 7, 6 wafat. Apa ujian kita dengan Rasulullah? Ini nangis Bible kita. Sampai sekarang zuriat Rasul dimusuhi orang. Abaib dari Ba'al dikatakan putus zuriatnya. Kita bacaan maulid kemana-mana ceramah dikatakan orang diantaranya tidak pernah dilakukan Nabi. Dari sebagai imam dulu dinai maka dia dilakukan Nabi itu. Tidak ada orang acara maulid itu di sana Nabi. Duduk Pak, kita di sini dudukkan dulu. Itu waktu ulun selesai ceramah ya. Bisa ulun ini selesai ceramah bisa ngomongin orang seperti itu, tapi ada di Banjarbaru ada mata orang ada juga luar mata orang Banjarbaru. Ulun kemudian ngomongan orang seperti ini berbahaya bagi yang lain. Ulun kemudian kebenaran harus disampaikan ketika dikritik kebenaran itu. Kebenaran harus disampaikan karena dia mengkritik kebenaran bahwa maulid Nabi SAW tidak pernah dilakukan Rasulullah. Tidak ada sejarah Rasulullah itu mengadakan acara maulid Nabi. Berarti bulan maulid Nabi yang peringatan maulid Nabi ini adalah diada-adakan amalan yang ditambah-tambah yang tidak ada dasarnya yang dilakukan oleh Rasulullah. Bapak kita harus berkepala dingin, kita dialog gini Pak. Apakah setiap yang dilakukan tapi Rasul tidak melakukan itu salah? Satu. Yang kedua, di mana Bapak tahunya bahwa acara maulid ini tidak ada di zaman Rasulullah? Acara maulid ini tidak ada di zaman Rasulullah. Bapak tahunya dari mana? Karena Bapak nggak hidup di zaman Rasulullah. Ulun pun nggak hidup di zaman Rasulullah. Minta maaf, tahunya Bapak dari siapa? Nih, mau tanya nih, mau hadir satu orang. Biar. Mau tanya ya. Abah Kai Datuk yang kenal dengan Datuk ya. Datuk ke atas pada Kai. Nama Datuk yang kita tahu? Nah, apa kalian tahu? Abah Kai Datuk. Kalau Kai tahu sampean. Datuk nggak tahu sampean. Kuburunya ada tahu. Namanya tidak tahu. Kalau ada orang tanya kepada sampean, apa kebiasaan makanan favorit Datuk pian? Makanan favorit Datuk beliau nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Karena beliau nggak hidup di zaman Datuk beliau. Orang ditanya orang guru Datuk apa makanan favoritnya, jika sebelum kita tahu. Orang belum lahir, Datuk sudah meninggal. Sama pertanyaan kalau kita pakai kias. Maulid nggak ada zaman Nabi Gurudin, ngapain kita melakukan maulid?
Bapaknya hidup di zaman Nabi. Kenapa malah menanyakan kepada ulun, ada nggak maulid zaman Nabi? Kita sama-sama hidup di zaman Nabi, Pak. Ulun minta tolong sering, kata-kata itu bersumber dari mana? Jadi muncul pertanyaan seperti itu. Kalau kita Bapak Ibu ngomong, mari kita kembali kepada zaman Nabi. Mari kita mengikuti Nabi. Cara mengikuti Nabi bagaimana? Sedangkan kita sudah hidup di zaman Nabi. Kecuali kita hidup di zaman Nabi, kita harus tanyakan kepada Nabi. Ternyata ceramah ulun datang ke suatu daerah sudah disiapkan orang yang anti-anti maulid. Apabila guru udin bisa dikalahkan dalam debat kecil-kecilan, maka di kampung kita bubar acara maulid sekitar tahun. Sudah disiapkan, Bapak Ibu. Ulun terkejut bulan sih. Sebelum ulun ceramah ke panggungnya, ulun sudah didebat orang. Apabila guru udin nggak bisa menjawab, kami akan larang maulid di kampung ini. Karena saya asli orang kampung ini. Tapi lu yakin ke sekolah di kampung asalnya. Orang tuh Pak Ibu alim di kampung sudah menguasai ilmu-ilmu dari berguru di kampung. Keluar tuh Pak Ibu, insya Allah filternya kuat. Ini guru di kampung tuh pondasi itu. Anak-anak pian kalau sekolah keluar daerah, luar Indonesia lah, waktu ilmu di kampung. Datuk Kalampayan itu sebelum ke Mekah sudah mengaji di istana Banjar 30 tahun umur Datuk Kalampayan, baru berangkat perintah dari Raja Banjar untuk menuntut ilmu lagi ke Mekah. Sudah menguasai semua bidang keilmuan, mumpuni, baru berangkat ke Mekah. Lalu memilah dan memilih guru-guru Datuk Kalampayan, di antaranya Syekh Ali Murtada Az-Zabidi, pengarang Ihya Ulumuddin, syarahnya Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin dikarang oleh Imam Ghazali, syarahnya penjelasan Ihya dikarang Syekh Ali Murtada Az-Zabidi, orang Yaman Ba'alawi. Sekarang ini orang menghina Ba'alawi. Apabila pian ikut-ikutan, lepas pian dengan Datuk Kalampayan. Karena Datuk Kalampayan itu punya guru dari habaib yang bernama Syekh Ali Murtada Az-Zabidi Ba'alawi. Itu tanda guru-guru yang anti habaib Ba'alawi itu kada punya mata rantai keilmuan, ilegal semua ilmunya. Biar berulang. Akhirnya baik debat kecil-kecilan. Kalau pian anti maulid bertanya tidak ada di zaman Nabi, kita akan bahas Pak. Di dalam acara maulid ada membaca ayat Quran. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Salahkah orang membaca ayat Al-Quran di dalam acara itu? Karena ada susunan acara pembukaan. Marilah kita membaca surah Fatihah, Al-Fatihah. Fatihah ada dari mana Nabi? Ada. Setelah itu Qur'an ada dari mana Nabi? Quran yang dibaca ada. Setelah itu kata sambutan panitia, Nabi pun bisa ngomong juga di tengah-tengah sahabat. Sahabat pun bisa ngomong di depan Rasulullah. Didengar oleh Rasulullah pendapat sahabat. Bisa curhatan sahabat. Didengar oleh Rasulullah. Rasulullah pun bisa mengadakan musyawarah kepada para sahabat. Minta pendapat juga Rasulullah itu. Mengajarkan Rasulullah itu supaya kita hidup bermusyawarah. Kemudian ceramah menceritakan Nabi, menceritakan Rasulullah. Di dalam acara maulid menceritakan Rasulullah. Waktu Rasulullah hidup, ajak para sahabat cerita tentang kehebatan Rasulullah. Sayyidah Khadijah mendengar Muhammad Al-Amin, pemuda yang jujur, yang berakhlak mulia, didengar sudah oleh Sayyidah Khadijah. Lalu Sayyidah Khadijah mengadakan pendekatan yang lebih dekat lewat menyerahkan dagangan, menawarkan dagangan untuk dijualkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu Bapak Ibu bisa aja mengambil upah dua, jangan gengsi. Kita ini asal halal, jangan gengsi mengerjakan kebaikan daripada berdasi tapi korupsi. 1 rupiah Bapak Ibu dikorupsi tidak akan diterima Allah ibadahnya. Ujur 1 rupiah. Kullu lahmin nabata min haram fi nar yaqanna wa
Wasallam. Anu paling salah berpikir akhirnya muntah makan haram salah berpikir, salah bertindak, salah berkelakuan. Kenapa? Terkontaminasi non haram sudah masuk jadi dari otaknya salah berpikir. Ngalih Pak Ibu, kalau orang mau menjaga makanan, otaknya tuh jernih, bening, pendapatnya gitu. Ulun banyak punya guru di antaranya guru syukri, guru apa. Ulun cium tangan guru syukri itu Bapak Ibu. Ada orang di antara presiden, Guru Udin, aku serahkan ini duit non guru syukri pada akan kirim salam lawan sidin paguluan itu. Ya ulun gak amplop lain, paling 1,5 juta dari amplop. Ulun kadang dia baik ulun anu nih, lalu ulun malamnya pengajian. Ada ingat mau duit non sini dari ulun ambil duit pribadi ulun lah. Nah 1,5 juta itu duit ulun angkat dan amplop nah. Ulun cium bang Simba, ini orang berkirim uang dia. Lain duit kurang duit ikan yang $1. Ya Allah, kayak apa masih? Guru seperti itu, bersihnya batin orang ini. Kadang mau Bapak Ibu nilai duit kurang tuh dinaik duit ikan. Mungkin kita minjamnya dulu duit nang sebelum itu terpakai. Kayak ini kan guru-guru ini duit orang kada tertinggal di asrama ulun itu, tapi ulun kebetulan ada duit kantongnya ulun ambil ada amplop kawan ini amplop satu berapa bayakan ini nyari toko pantasan sebentar ada. Nah orang dia kirim aku balikan membawakan duit kurang itu tapi jumlahnya sama. Nah parah lagi kurang 500 ribu bilang guru 300 ribu ya ada juga kayak tolak maaf. Nah lalu Pak Ibu lain duit hak kodina itu duit lain duit kurang itu ulun kayak nangis ada kan gue jangan kayak anak kayak berurusan apa mungkin maaf ya ulun ambil akan pada usah besok aja kalau ulun meninggal besok ya ayo hasil orang bening hati itu soalnya tahu kenapa diwistai karena disebut guru kasyaf dan kita berguru lah kayak pihak apik dari hukum jangan dilapas lagi mungkin cara bisa kita ambil itu jangan yang terkontaminasi mengeluar. Nah kembali lagi oke. Nah ini Pak Ibu orang-orang hebat nih. Di antaranya kembali kita ke pengajian kita. Rasulullah itu dan para sahabat diincar, para ulama diincar juga. Sekalinya Bapak Ibu dia kalah. Cerita tentang Nabi ada di dalam acara maulid ini. Apakah kami salah menceritakan Nabi? Momennya di bulan maulid, tapi cerita Nabi itu bukan hanya di bulan maulid Pak. Cerita Rasulullah di pesantren kami baca tarikh sejarah. Tiap mata pelajaran tarikh sejarah Nabi kami menceritakan tentang Nabi. Tapi bulan maulid ini semaraknya karena lahirnya di bulan maulid. Rasulullah itu Rabiul Awal bulan yang terhebat. Kenapa maka bulan maulid mulia? Karena kemuliaan Rasulullah jadi bulan maulid mulia. Ramadan itu kalah Bapak Ibu dapatnya bulan maulid. Nah, awarai dalil tunggu. Ulun membaca kitabnya. Nah, yang dulu Bapak Ibu lah. Bapak kita menghadiri tahu kehebatan maulid. Nah, Bapak Ibu, coba
anna hikmata qaulil maulidi syarifi fi syahr Rabiul Awwal ala sahihi wa lam yakun fil ashhuril haram ma'a annaha afdalu min ghairiha wala fi Ramadan ma'a annahu sayyidus syuhur rufi amma yatawahamu annahu sallallahu alaihi wasallam tasyarrafa bizaman wa innama zamanu yatasharrafu bihi tamkal amakin. Kenapa maka bulan Rabiul Awal itu paling mulia dari seluruh bulan? Karena sumber yang mulia itu adalah dari Rasulullah. Sumber kemuliaan itu dari Rasulullah. Allah kehendaki di bulan Rabiul Awal lahirnya Rasulullah, bukan di bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan, keistimewaannya karena Rasulullah. Rabiul Awal karena Rasulullah dilahirkan di situ. Bulan Ramadan percikan kemuliaan Rasulullah. Nuzul Quran di bulan Ramadan. Kalau Rasulullah tidak lahir di bulan Rabiul Awal, tidak ada nilainya kemuliaan Ramadan itu. Lailatul Qadar terjadi di bulan Ramadan. Tidak ada kemuliaan bulan Ramadan itu tanpa Lailatul Qadar. Tapi Lailatul Qadar itu karena Rasulullah juga. Semuanya Bapak Ibu karena Rasulullah. Sumbernya kemuliaan ada pada diri Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Raja tidak mulia itu terjadinya peristiwa Isra Mi'raj di permukaan 95 waktu. Itu semua karena Rasulullah. Kalau Rasulullah belum lahir, tidak ada kemuliaan bulan Ramadan, tidak ada kemuliaan bulan Rajab. Kemuliaan bulan yang lain dari bulan Ramadan hanya percikan dari sumber orang yang mulia, yaitu Rasulullah. Jangan menghayal jadi orang mulia kalau nggak komit hatinya ke Rasulullah. Kalah orang tua yang baik. Jangan ngotak-ngatik acara maulid lagi kakak, karena bapak sudah berbuat kecil-kecilan lawan pemimpin tidak ada punya dalil argumen, hanya beropini belaka. Naik pintu panggung, kita naikkan semua. 5 orang bapak, sudah kan saya jawab? Sudah. Salahkah acara maulid isinya itu? Kalau acara maulid gurunya memang gak salah. Tadi guru menceritakan di dalam acara maulid cerita Nabi. Di dalam acara maulid ada ayat yang cerita maulid orang menjamu, orang makanan semua itu. Orang kampung badaan. Kami kadang memaksa diri kami di hati orang kampung mengalahkan orang berlawanan dengan sekampungan ini 14 RT bergabung dalam acara ini. Lihat manusia yang banyak ini. Hitung jadi panitia sekitar 800 sampai ribuan manusia berhadir. Makanya kami berkambung mulai masjid kena kau lampau ini dia urut kuatlah panggungnya. Nah pagar guru bejubit kapian hamok ada panggung. Hamok maksudnya itu menceritakan tentang Rasulullah. Alhamdulillah 6 kami naik dan teranggung semua kan kalah lebih sudah tadi. Jangan yang mengutak-atik lagi acara maulid. Ayo yang harus kembali kepada pemahaman kami. Inggih dulu masuk naikkan ke panggung. Anak mungkin waktu panggung yang bulannya. Kalau urut baik ceramah Pak ini berani harus. Pak Haji Sohaimi, jangannya ada Pak Haji Sohaimi, ulu jika akan Pak Haji Sohaimi beriman Allah ulang. Ada orang anti maulid. Kenapa maka anti maulid? Karena mereka hanya memahami maulid tidak ada zaman Nabi. Mereka tidak memahami isinya maulid. Maulid itu nama yang kita bahas isi. Banyak kita tertipu dengan nama. Belum pernah di Malaysia, Bapak Ibu, Bandara Kuala Lumpur, dulu kan Pak Ibu, ada orang ingin minum Pak. Saya ada air Pak. Ini bagus Pak, namanya Abidin Pak. Minuman merek apa ini Pak? Abidin. Apa Pak Abidin? Abidin itu kan orang ahli ibadah. Iya, itu kenapa makan nama Abidin? Bapak nama Abidin ya? Enggak. Tapi ini bagus. Saya lihat Pak, cium-cium dinalain Abidin. Abidin itu sebenarnya anggur, B-nya bir, D-nya dingin. Abidin anggur, bir, dingin. Singkatan ternyata. Nah, lihat.
berat IMU kadang menghina negara Malaysia. Ada kejadian itu di Malaysia itu oknum. Waktu itu kejadiannya di bandara. Ya, ya mungkin maulid yang jangan mau otak maulid isinya itu yang nama itu bisa menipu. Nah, kemuliaan itu semua ada pada Rasulullah pas di bulan maulid. Nah, kemudian Bapak Ibu kembali lagi minggu depan pulang, minggu depannya habis bulan maulid mengambil berkah. Mudahan Allah menurunkan berkah. Amin. Nah, orang yang kikir murid engken pamalar apa kikir dengan keuangan, kikir dengan pemikiran, kikir dengan tenaga. Nah, ini kita bahas. Kan kebanyakan orang kalau kikir itu keuangan belum tentu juga. Ini bisa juga kikir dengan tenaga. Orang begitu ngeroyong di kampung tadi santai. Kalau sibuk datangi orang kampung ke selamat, ya Pak, ini kita dalam oh ya Pak, kenapa jangan pakai Islam menyumbang buahnya lah, aku anak orang, ada acara keluarga aku, wah terima kasih Pak lah, ada papa baik, biar ada bergabung baik, duitnya barang bergabung. Bagusnya, ulun imah ceramah, ini fakta, diberi orang ayam hidup, ayam hidup. Nah ini dia behira di mobil ulun ini tinggi lucu juga aja ayam hidup, ayam betina. Terima dimakani beras, ulun begedean ayam bisa jadi yang beras. Nah, ulun ikat kakinya tuh dulu di sekitar ulun dia selama ulun tuh nah jarubannya wah udin biasa aja beri orang lewat gaduh hai nah gaduh di sekitar asal mata ada pohon-pohon wah ayam kurang banyak di situ. Nah soalnya ayam ulun ini banyak bisi laki keintaluan gak enakan ayamnya hilang baik nah alhamdulillah setahun 2 tahun 3 tahun banyak jadi kira berlaku tampaknya kalau jual ayamnya ayaman situ banyak. Pas guru supri kita jaga malam ini selama sebulan. Ini hingga kawanan menambah jaga malam. Hingga si Anu malam ini berempat, malam besok berempat. Selama sebulan kita putar. Ya, santri-santri baru berusaha. Kita mendidik santri baru supaya kita di sini jaga malam. Lah, akur. Kalau bermasakan kayak apa kita din? Kalau apa kita ada kita aja. Sumbangan kerja selama ada usahakan kalau kita berangkat juga dan apa tinggi cek akor pulang di Solo alhamdulillah sakanya malam tuh dikatok banyak orang goreng tok apa dua selamat jadi kita makanan berdua selamat tuh nyamannya di ayam orang tengah dan lu lihat kisahnya nah makanan mantap bro. Ya kan ini kan kamu kayak dua ayam dimasak macam-macam mukar minyak ya situ. Aku sih badin memberikan ridho ya bahkan yang namanya kelakuan aku ridho benar. Aku bermodal dua selamat ya mantap. Ada ikan begadang dia jangan ikan jadi imam subuh. Ajar orang ikan sudah bisa guru subuh istirahatnya. Tapi kalau urusan makanan kalau jarak kau itu mau akur. Ikhlas ya Allah ikhlas. Sebulan nambah itu tiap hari mana? Macam-macam buah pun kan harus semuanya. Ada yang apa tuh? Ada juga, masya Allah. Kedua ulunnya, alhamdulillah makanan. Ini naik ayam kampung yang mampu. Tontong sebulan, baru sudah dia belum surprise sudah naik lagi. Karena santri kan punya tangan pulang ramai kalau itu sunyi kalau bermaling asrama ini agak sudah baik duit dari siapa makanan tadi keadaan hubungannya baik gak ada permintaan dengan asrama apa bagus dina aku dahulu kan kayak kampung ini dari buahnya ada yang nyongkol apa tuh
dari kaki tahu disuruh berdoa dalam malam untuk lalu semua nambah juga malam empat empat orang tiap malam kan kali 30 hari berapa orang yang nyanyi berapa 120 selama di masjid Kudus itu sembilan subuh dudukan banyak din kami ada yang kami panggilkan ini apa yang dipanggilkan aku anak pengajian aku anak belajar mau nih setengah jam aja guru dina ayo kami minta ilmu minta halal billah ada kami ada rasa salah pak dan ada salah hubungi kami aku sahabat dunia akhiratku alhamdulillah ayam yang ikan makan tuh ayam lo dua dina nah ini ada guru Hashim minta halal setelah memakan tuh rambutnya kurang minta halal dulu baru mau makan ini pertanyaannya nih guru Hashim gue tunjukkan di kelakuannya memakan dulu lalu minta halal lalu kulit ayam apapunnya nah guru Hashim ketawa lah apa guru Hashim kita kan dulu pengecut guru Hashim menyampaikan hukumnya apa guru Hashim ya guru Hashim syubhat hujur karena udah memakan juga lalu dia bubuhannya karena ampunnya memakan kami umpat memakan tapi menyembelihnya dia ada pada nah itu jadi syubhat ikam menjadi tuan guru di kampung dan kayak orang memakan dulu mau minta halal cucuk kayak belum berkurang nah ada aja nama makan tuh Haji Suhaimi ayah alim kan orangnya nah alim orangnya bikin makan langsung berat tadi ya salah nah memberakat jaga nah lalu ada bulik kita pemikiran kita masih tahu kita memberikan pandangan pendapat Bapak Ibu tenaga keuangan nah kalau pikir dari yang tiga ini sambungannya yaitu adalah diantaranya ayyahija syahwatan tufsidu alaihi mala Allah letakkan di hati orang yang kikir pelit bakal enggan pamalar ini bagaimana untuk menghancurkan dia berambisi baik-baik dengan syahwatnya hendak meningkatkan penghasilan lalu Bapak Ibu dengan meningkatkan penghasilan ternyata hancur semua bahasa kita itu hendak meningkatkan penghasilan dari penghasilan yang terdahulu timbul ketamakan keserakahan ternyata dia ikut di bisnis yang menghancurkan menghabiskan hartanya yang terdahulu bisa terjadi nah bisa terjadi dari ingatkah Ustadz Lehan dari nah setiap bulan zamannya hanya kalau mampir ngambil duit itu enggak duitnya nah itu tuh karena tak meningkatkan guru ini menyebut orang sih meninggal boleh menyambat jadi pelajaran dia boleh gak ikut kalau gak ada umpat maka ikut karena itu memastikan keuntungan orang untung menjadi mereka nah, ternyata hancur lagi satu lagi pindah ini menyukai nama kawanan ulun itu minta bantuan kalau guru supri ulun pas ada bah ulun ini kan memijak di sini bagus memijak ada sini tamu ulun ibah bagus mandulang enggak karena kawanan kita kami mandulang penyempaka dahulu ulun memijak membahai sambil besok sekolah pesantren sambil memijak mama abahnya meninggal sekolah dia harus dipertahankan lalu jersidin bagus memijak daripada mandulang nah ulun bingung kenapa maka guru ini bagus memijak kali mandulang kenapa bagus memijak kali mandulang kalau mandulang itu bandanya ada kelihatan
Kalau memica ikan gendok di giliran pangkalan ada jangan ditarik-tarik. Nah, abah tuh berpikir nyatanya. Selama ini kan berapa bulan yang memica jadi kalau itu sekolahnya pintar ulun bisa tahuan sudah memica awalnya biar asrama awalnya biar SPP. Nah, kalau ikan mandulang saya belum tentu dapat. Nah, makanya lu minta pendapat dari latihan lu hendak menjual bica model mandulang. Nah, itu nang lopot kan itu menjual bica anak mandulang lebih baik membica di sini daripada mandulang. Mandulang itu ternyata kecuali ikan sambil membica sambil mandulang. Oh, pada ringan jangan ditinggal biar dia pakulihan itu di sini sedikit tapi nanti bahasa orang kampung kayak maaf lah penghasilan itu biar sedikit dari sini asal nama. Nah di sini ada terus ibarat sungai itu mengalir aja biar aja sedikit asal mengalir daripada banyak habis. Nah guru biar aja ikan puluhan naik beli ke kampung ada berian sedikit penghasilan itu awal ikan hidup syukur sudah mau ada meningkatkan ikan apa penghasilan ikan jangan ditinggalkan asalnya itu karena itu memberkah jangan dijual bica nah paling bagus tuh kali bica itu atau ikan bica berpikir kalau mau kali bica silakan bica itu jangan bica dijual anak mandulang bicanya hilang mandulang belum terdapat dapat nama ikan kemarin pemikiran guru Masya Allah. Nah, dan sini dahulu, insya Allah kita sambung lagi minggu depan. Bahwa orang pikir pelit mudik itu bisa hendak meningkatkan penghasilan, ternyata dengan dia meningkatkan penghasilan, menghancurkan yang ada. Nah, makanya ada salah minta pendapat itu. Mudah-mudahan kita berkah semuanya. Al-Fatihah. Iya, Allah, iya, nasta'in. Allah ya Rabbi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مغفورا وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا حول معلوما معلوما والآن بك مطرودا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والله على سيدنا Muhammad SAW. Alhamdulillah rabbil alamin. Diberitahukan kepada jemaah ulun sangat dekat dengan Habib Ali yang bisa datang di pengajian kita. Habib Ali As-Segaf yang di Bali. Beliau masih membangun pondok dan ada perluasan lahan, pembebasan lahan. Beliau minta sama ulun, guru Udin, ulun minta tolong sama sampean, bisakah menjualakan kalender ulun 2026 bisa gitu. Nah, nanti ada biar hendak beli kalender 2026 ada disiapkan yaitu ada Haji Imo dan yang lainnya mungkin kalau jemaah hendak beli kalender 2026 sambil menyumbang harga kalender itu 30.000 hujan sini. Nah bisa aja kalau pengen hendak menyumbang langsung ada kalender nah untuk ada petugas-petugasnya lainnya kita sambil isyarat dulu namun harap menjual bisa dijual di situ kita menyumbang membantu akan sidin kesian juga supaya pesantren itu cepat selesai lewat kalender tadi 30.000 harganya kalau lebih silahkan kalau kurang jangan nah, cukup sampai di sini.